Shalom buat kita semua. Selamat hari Minggu. Telah tiba saatnya kita untuk memulai ibadah kita. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. 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 Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami, agar Engkaulah yang menetap di dalam hati kami. Singkapkanlah mata batin kami untuk melihat dan mensyukuri kasih dan kebenaran-Mu, seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Topanglah kami pada masa pencobaan, agar kami tidak terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Tuntunlah kami untuk melangkah di jalan terang-Mu yang abadi, sampai kami akhirnya Engkau bawa ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 377 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah dalam kebaktian minggu ini tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja
pasal yang ke-19 ayat 9 sampai dengan 18, demikian firman Tuhan. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku." Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami, dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 54 ayat 1 dan 4. Kepadamu
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, pasal yang ke-3 ayat 7, demikian firman Tuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Demikian firman Tuhan, marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 260 ayat 2 dan 3. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita bersaksi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, Bapak Ibu, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu setia dalam mengikuti ibadah minggu online di rumah kita masing-masing. Kita patut bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan, di mana kita masih diberi kesehatan, napas kehidupan, serta kekuatan melakukan segala pekerjaan kita sehari-hari, meskipun dalam suasana pandemi COVID-19. Salam sehat. Sebagai warta jemaat kita di minggu ini tanggal 20 September 2020, yaitu minggu ke-15 setelah Trinitatis, dengan tema Allah menyatakan kuasa-Nya melalui bencana alam.
Sebagai warta pelayanan, yang pertama, kami mengingatkan kembali kepada jemaat agar senantiasa taat akan melakukan ataupun mengikuti ibadah, baik yang di gereja maupun di rumah keluarga masing-masing. Walaupun di masa sulit pandemi COVID-19 ini, justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan, memohon dalam doa dengan beribadah kepadanya. Seperti kita ketahui, dalam masa pandemi ini gereja kita menyediakan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan dengan sarana peribadatan kita sebagai berikut. Yang pertama, ibadah minggu umum pagi, siang, dan malam di gereja. Yang kedua, ibadah evangelisasi sektor Selasa dan Rabu di gereja. Yang ketiga, ibadah minggu umum online di YouTube, yaitu Minggu jam 9 pagi. Yang keempat, ibadah anak sekolah minggu online YouTube Minggu jam 8 pagi. Kita berharap semua jemaat kita tidak ada yang ketinggalan untuk melakukan ibadah kepada Tuhan dalam hal penyembahan dan persembahan di masa sulit ini, sebagai bukti akan penyerahan diri kita dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Yang kedua, sesuai warta jemaat di minggu lalu, bahwa untuk pelayanan sakramen baptisan kudus di gereja kita telah direncanakan akan diadakan pada hari Minggu 27 September 2020. Namun melihat akan kondisi Kota Batam pada saat ini yang semakin bertambah jumlah orang yang terpapar COVID-19, maka diputuskan untuk tanggal dan jadwal tersebut untuk sementara ditangguhkan hingga waktu yang tepat untuk menghindari timbulnya akan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dengan ini kiranya jemaat dapat mengerti dan memahami akan situasi ini. Sebagai warta ulang tahun kelahiran dan pernikahan, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat warga jemaat yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan pada tanggal 14 sampai dengan 20 September 2020. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebahagiaan serta kesehatan seiring bertambahnya usia kelahiran dan pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai warnasari, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita tetap menjaga kesehatan di saat pandemi COVID-19 ini dengan menjalankan dan menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan budaya 3M: menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, agar kita semua jemaat selalu terhindar dari paparan COVID-19, di mana angka yang terpapar COVID-19 di Batam, di kota kita, semakin bertambah dan sampai saat ini di 8 kecamatan Kota Batam dalam situasi zona merah. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita dalam menjalani pekerjaan ataupun aktivitas kita sehari-hari dengan disiplin dan menyerahkan diri kita sepenuhnya dalam lindungan Tuhan. Yang berikut jadwal ibadah minggu kita adakan secara bergilir di situasi pandemi COVID-19 ini, yakni pada 20 September 2020 pada pagi 7.30 sektor A dan C, jam 10 sektor B dan E, pada jam malam itu jam 7 malam sektor D dan F.
Dan pada tanggal 27 September 2020 pagi 7.30 sektor D dan F, pagi atau menjelang siang jam 10 sektor A dan C, di malam hari jam 7 malam sektor B dan E. Sebagai jadwal evangelisasi sektor dan petugas yang melayani ibadah di gereja kita, di gabungan sektor, kita memakai ibadah bahasa Indonesia. Nama-nama pelayan pada hari Selasa dan hari Rabu terlampir di dalam warta. Bapak Ibu Saudara terkasih, demikianlah warta kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 70 ayat 1, 2, dan 5. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang akan memeliharakan hatimu untuk menyambut firman Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah dalam kebaktian minggu kita terangkat dari Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai ayat yang ke-37. Di Lukas pasal 17 ayat 26 sampai ayat yang ke-37. Kami baca untuk kita semua demikian firman Tuhan dengan perikop kedatangan kerajaan Allah. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian ulalah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turut untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur.
yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom. Ketika orang Farisi bertanya kepada Yesus, jelasnya kami baca dalam ayat 20, Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Yesus memberikan jawaban bukan melalui kata-kata, tetapi melalui apa yang pernah terjadi, merupakan suatu fakta dan kenyataan. Kalau kita lihat kisah pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada masa Nuh, di mana kejahatan manusia sungguh luar biasa merajalela. Tuhan mengingatkan mereka. Oleh karena Tuhan cinta dan sayang akan mereka, mengingatkan manusia yang sudah larut dalam dosanya. Tetapi mereka itu seolah-olah tutup telinga, tidak peduli, tidak bergeming. Sehingga Tuhan menyampaikan firman-Nya oleh karena kasih-Nya kepada Nuh. Tuhan memberikan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan oleh Nuh, membuat bahtera. Sebagai tempat mereka nanti ketika hukuman Tuhan datang. Hingga melalui bahtera itu, maka Nuh dengan keluarganya akan diselamatkan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Nuh, dia dengar dan dia laksanakan. Yang walaupun saya rasa cerita Nuh tentang air bah itu sudah kita tahu, sudah kita kuasai, sudah kita pahami. Yang walaupun kadang-kadang tidak masuk akal karena Nuh membuat bahtera di atas gunung. Tapi karena itu merupakan firman Tuhan, karena Nuh setia dan taat apa yang disampaikan oleh Tuhan, sehingga tidak menjadi persoalan bagi dia. Apa yang diperintahkan Tuhan dilakukan, dikerjakan. Sehingga turunlah hujan dan menjadi air bah. Pada kedatangan air bah itulah, atau air bah itulah yang menghukum manusia yang tidak mau bertobat, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Sehingga dengan air bah itu semua manusia dimusnahkan. Tetapi Nuh dengan keluarganya diselamatkan. Karena mereka melaksanakan, melakukan apa yang difirmankan dan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Baru kisah kedua tentang pada masa Lot. Pada masa Lot juga dosa kejahatan manusia sungguh luar biasa. Sehingga Tuhan juga murka dan marah, mau menghukum manusia. Dan oleh karena rasa cintanya, kasih sayangnya kepada Lot, maka Tuhan menyuruh melalui malaikatnya, suruhannya, agar Lot keluar dari kota Sodom dan Gomora. Karena Tuhan mau menghukum penduduk kota Sodom dan Gomora melalui api, hujan belerang. Karena Lot mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui malaikat-malaikatnya, dia keluar meninggalkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh penduduk setempat, sehingga dia terhindar.
maka musnahlah penduduk kota Sodom dengan Gomora dengan hukuman Tuhan. Inilah kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menyadarkan tentang kedatangan kerajaan Allah ataupun kedatangan anak manusia yang secara tiba-tiba, tanpa disadari, tanpa diketahui, tidak ada gejala-gejala. Tetapi siapa yang mendengar dan melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan pasti akan diselamatkan. Ternyata istri Lot yang sudah keluar dari hukuman Tuhan, tetapi karena jiwanya, hatinya terkenang akan masa-masa silam yang penuh dengan kekelaman, penuh dengan kegelapan. Pada saat itulah Tuhan menghukum istri Lot menjadi tiang garam, menjadi pertanda bahwa orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan sekali-kali jangan lagi mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan selanjutnya pada kedatangan Tuhan Yesus ataupun kedatangan anak manusia, jelas dikatakan di sini terjadi pemisahan. Terjadi pemisahan. Pemisahan tersebut adalah orang-orang yang melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tetapi orang yang larut dalam kenikmatan dunia tanpa bergeming, tanpa memperhatikan, tanpa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, maka dia akan tertinggal, tidak akan diselamatkan. Itu makanya dalam ayat terakhir ini Yesus mengatakan, kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Apa maksudnya itu? Burung nasar selalu mencari mayat sebagai simbol hal-hal yang penuh dengan kenajisan. Jadi orang yang selalu ingin di dalam dosa, kekelaman, maka dia akan menerima hukuman oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema minggu kita, Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Allah menyatakan kuasanya melalui bencana alam. Bagaimana kita memahami hal tersebut? Bagaimana kita bisa melihat kuasa Allah, kasih Allah dalam peristiwa-peristiwa bencana alam? Virus COVID-19 ini, dunia meradang, dunia terpapar. Kalau dipertanyakan, apakah ini hukuman Allah? Apakah Tuhan menurunkan hukumannya ataupun menjatuhkan hukumannya melalui virus corona ini? Mari kita bertanya pribadi lepas pribadi dalam hati kita. Allah tidak pernah membuat suatu rencana agar manusia celaka, tetapi rencana Allah adalah untuk keselamatan. Bagaimana kita memahami ini dengan hadirnya, dengan adanya virus corona ini sebagai suatu rencana Allah untuk menyelamatkan kita? Mungkin Tuhan murka, Tuhan marah melihat dunia yang larut dalam kegelapan, yang larut dalam dosa-dosanya, yang menikmati hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Maka Tuhan izinkan, Tuhan biarkan virus corona ini untuk manusia introspeksi, untuk manusia sadar diri, agar melalui virus corona ini setiap manusia menyadari kekurangan dan dosa-dosanya di hadapan Allah.
Maka siapa yang mendengarkan perintah, siapa yang mendengarkan firman Tuhan akan terhindar, akan terpelihara oleh kasih Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai pemerintah kita untuk menyelamatkan, untuk kita terhindar dari paparan virus corona ini. Kalau sering diwartajematkan, kita harus melaksanakan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, dengan tangan dengan bersih, dengan air yang mengalir, pakai masker, menjaga jarak. Itu adalah cara Tuhan melalui pemerintah kita untuk kita laksanakan. Maka kalau kita melaksanakan ini, kita akan terhindar dari paparan virus corona ini. Untuk itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang mendengar dan melaksanakan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka dialah yang akan diselamatkan. Itu biarlah kuasa dari Roh Kudus memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita, sehingga melalui virus corona ini kita tidak takut, karena rencana Tuhan adalah rencana untuk menyelamatkan, rencana yang indah, bukan untuk mencelakakan kita, tetapi untuk kita semakin sadar, semakin insaf kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita semakin mendekatkan diri, semakin berserah kepada Tuhan, karena hanya belas kasihan Tuhan yang menyelamatkan kita dari segala mara bahaya, dan kita menerima kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk menghantar pujian kami, karena kami merasakan hanya kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa terhindar dari segala mara bahaya, ancaman-ancaman virus corona ini. Terima kasih ya Bapa, bila melalui peristiwa-peristiwa bencana alam, Kau mau menyapa kami, Kau mau menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Itu biarlah kami semakin mendekatkan diri, kami semakin lebih setia, lebih sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami, sehingga kami akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dalam dunia kegelapan yang mungkin selama ini begitu kami nikmati, begitu kami merasa aman. Ternyata Kau menyapa kami untuk kami masuk dalam bahtera pengasihan-Mu, untuk kami keluar dari dunia kegelapan, meninggalkan segala perilaku-perilaku, kenikmatan-kenikmatan dunia ini yang membawa kami kepada kehancuran. Terima kasih ya Bapa, semuanya itu adalah merupakan kasih-Mu untuk kami terpelihara dan terjaga, untuk kami menerima belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, jagai dan berkati anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Jauhkan segala mara bahaya teristimewa oleh karena virus corona ini, yang akhir-akhir ini bukannya semakin reda, tetapi semakin meningkat. Tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih agung, kuasa-Mu lebih berkuasa, sehingga semua orang yang berseru, semua orang yang mengandalkan Tuhan akan terpelihara, akan terjaga dan terselamatkan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa kalau ada anggota jemaat yang sakit, berikan kesembuhan, yang berduka cita berikan penghiburan yang sejati, yang mencari pekerjaan berikan pekerjaan yang layak, mencari jodoh berikan jodoh yang sia sekata, yang sudah bekerja berkati pekerjaan mereka ya Bapak, sehingga mereka sungguh merasakan kemurahan Tuhan. Cukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, sehingga dalam situasi kesulitan ini kami sungguh merasakan dan menikmati belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk yang berulang tahun, baik itu kelahiran, baik itu pernikahan.
Kiranya mereka semakin menikmati kasih dan berkat Tuhan atas pertambahan usia tersebut, sehingga mereka semakin bersyukur, mereka semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Ampuni kami salah dosa kami untuk kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 321 ayat 3 tambah 4. Firman Tuhan untuk kita menyampaikan ucapan syukur kita. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Amin. Kita sampaikan ucapan syukur kita. Jemaat Tuhan, kami undang untuk kita berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan ucapan syukur kita ini. Ya Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Kaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami persembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turun menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.